aksi nyata saya dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 budaya positif. Bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Bagaimana keyakinan kelas, kelima posisi kontrol. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru Bapak Ibu tidak bisa mengontrol murid. Jiwa atau bernilai profil pelajar Pancasila tidak motivasi pada manusia. Artinya bagaimana tidak memunculkan motivasi dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Jamal SPD SD MPD, calon juru penggerak angkatan 6 dari UPT SDN 177 Pindrang. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Kemudian kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Jamal SPD SD MPD, calon guru penggerak angkatan 6. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Saudari MC. Sebelum saya mulai, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Laborong, kampung yang nyaman dan indah, warganya ramah dan baik hati. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya berdiri. Terima kasih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk tampil di depan untuk membawakan materi yang merupakan aksi nyata saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul modul 1.4 yaitu budaya positif. Next. Ya, saya tidak terlalu butuh pengenalan lain karena kita sudah bersama-sama. Oke, sebelum kita belajar atau kita mendalami lebih banyak materi budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya itu adalah apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Artinya karena kita di sekolah berarti di lingkungan sekolah kita. Apa pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Bahkan kalian bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Silakan kemukakan pendapatnya. Apa pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Penting Bapak Ibu ya? Penting. Iya betul. Supaya nyaman di sekolah. Apakah gurunya yang nyaman atau keduanya? Anak dan muridnya. Oke. Ada yang menambahkan lagi? Sepakat ya? Supaya anak-anak dibiasakan ada kebiasaan. Iya. Ya, oke. Acet. Beli dulu. Jadi mohon maaf ini ada kesalahan teknis dari materi. Jadi materinya mengenai kegiatan-kegiatan sekolah yang positif dalam menunjang pembelajaran anak. Banyak sekali materi, jadi nanti saya singkat-singkat.
Oke. Kamera masih menyala? Masih ya? Oke, baik. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali kita menciptakan suasana nyaman di lingkungan sekolah kita. Oke, next. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Bagaimana? Anda bisa bantu jawab pertanyaan pemantik ini? Aman, oke. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman itu, apa yang kita lakukan? Kita menciptakan apa? Saling. Untuk menikah saling menghargai itu kita wujudkan dalam bentuk apa? Ada tata tertib ya? Ya, ada tata tertib di sekolah, ada disiplin agar guru dan murid bisa bersinergi untuk menaati disiplin di sekolah. Ya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, masih ada? Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa hubungannya? Apakah saling berhubungan? Berhubungan ya? Betul sekali ya, berhubungan. Jadi ketika tercipta suasana yang positif di sekolah, khususnya di kelas, maka proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik, ya, lancar, dan yang paling penting adalah berpihak pada murid, pada anak. Betul sekali. Selanjutnya, ya, sebelum kita lanjut kita tentang dulu latar belakang. Jadi latar belakang dari modul ini Bapak Ibu adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan baik tanpa adanya suatu beban. Suasana positif ini akan menjadi dasar untuk memenuhi potensi murid secara penuh, sehingga membuat murid atau siswa nyaman dalam belajar. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentu kita mengadakan refleksi. Apakah saya sebagai guru sudah memberikan kenyamanan kepada peserta didik saya di kelas, khususnya di kelas, sehingga ketika proses pembelajaran itu terjadi, maka anak-anak akan dapat mengeluarkan potensi maksimalnya, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, tentu ada yang bertanya, apakah budaya positif itu sesuai dengan modul budaya positif. Jadi dalam modul ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, berhormat, ya, percaya diri, dan kata-kata kebajikan lainnya, ya, seperti itu. Jadi dalam menciptakan budaya positif tentu ada nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Ya, saya kira sebenarnya ini sudah kita laksanakan sehari-hari ya di sekolah, seperti pembagian tiket kelas, ya, itu adalah sebuah kebiasaan. Kemudian tata tertib kelas, ya, tata peraturan kelas dan lain-lain. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Kita kembali ke laptop. Baik, bisa selanjutnya. Nah, dalam materi budaya positif ini sebenarnya ada banyak, padat sekali materinya. Tapi saya akan coba membawakannya dengan singkat. Tapi insya Allah berkesan di
Di Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, dalam eksplorasi konsep budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Pasti mungkin ada yang baru dengar ya mengenai restitusi. Nah, nanti kita bahas juga itu. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal namanya apa ya? Peraturan kelas. Kalau sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti kita lihat kenapa bisa seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita pelajari juga sama-sama itu. Kemudian ada yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi sebenarnya sebagai guru kita ini mempunyai pilihan 5 posisi kontrol. Ya, nanti kita bahas apakah menjadi sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai guru pembuat merasa bersalah, apakah sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Jadi tingkatannya itu dari bawah, dari penghukum sampai tingkatan tertinggi yaitu sebagai manajer. Ya, nanti kita pelajari. Yang mana sih itu manajer? Yang mana sih itu pemantau? Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu sudah melihat saya kemarin membuat video mengenai bersama dengan anak-anak. Nah, di situ saya praktekkan segitiga restitusi untuk menangani anak-anak yang melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai kita bermain sebentar ya. Nah, permainan adalah coba lakukan. Nah, jadi masing-masing Bapak Ibu ada pasangannya ya. Ya, nanti ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Baik, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A, bisa menjadi B ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba, yang menjadi A silakan kepalkan tangan Anda. Kemudian coba Anda mengumumkan di tangan Anda ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa berupa ya emas atau apalah atau materi. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, rekan Anda yang berperan sebagai B akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Bisa berupa rayuan, bisa bujukan, ya, bisa dan sebagainya. Bisa intimidasi, menghardik, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Coba. Nah, apakah Anda mau membukanya? Bisa, pasti. Ada yang tidak mau, pasti ada yang mau. Tergantung dari bujukan atau rayuan itu bagaimana. Silakan lanjut. Nah, akan ada 3 pertanyaan muncul. Nah, apakah Anda atau B membuka kepala tangannya? Mengapa? Mengapa? Oh iya, karena kasih Pak uang Pak. Jadi antara nanti bakso apa dan sebagainya. Kan itu kan bujukan semua ya. Kemudian, jadi bisa dibuka, bisa tidak. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Baik, saya tidak mau buka tangan ini karena ini sangat berharga bagi saya. Apapun yang dia bilang, apapun yang dia berikan, walaupun dia marah-marah, saya tidak mau. Iya, bisa seperti itu. Nah, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kontrol? A atau B? B? A ya? A atau B? A? Iya. Iya. Ini kan tangan siapa yang punya? Iya, betul. Jadi kontrol harusnya ada pada saya, pada A ya, karena dia yang iya, betul sekali. Jadi pilihannya ini sebenarnya bisa buka, bisa tidak, tergantung dari bujukan atau rayuan atau respon yang dia terima. Tapi pada dasarnya kontrol itu ada pada A atau yang memiliki kepala tangan. Oke, baik. Semangat ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada materi teori kontrol Dr.
Glaser. Nah ini adalah psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol sesuai dengan yang disampaikan lewat teorinya oleh Dr. William Glaser. Miskonsepsi apa itu ya? Miskonsepsi adalah kesalahpahaman dalam memahami konsep atau suatu pemikiran. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru Bapak Ibu tidak bisa mengontrol murid. Tapi kadang anak-anak itu mematuhi perintah kita, mematuhi arahan kita. Sebenarnya dia bukan berarti kita mengontrol, tapi murid tersebut memberikan isi kepada kita untuk untuk mempengaruhi dirinya, ya. Jadi ada tujuan tertentu, ya. Jadi setiap kontrol yang diterima itu ada tujuan tertentu ya dari murid tersebut. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ada kesalahpahaman bahwa penguatan positif itu masih bujukan, ya. Ada bujukan, rayuan, efektif dan bermanfaat, ya. Mungkin pada awalnya bisa efektif, tapi jangka panjang itu menurut Dr. William Glaser ini tidak bertahan lama. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak, ya, kita memberikan kritik, memberikan memberikan mungkin karena kita tersulut emosi, marah-marah dan sebagainya, dan membuat siswa itu merasa bersalah, itu pada dasarnya itu tidak menguatkan karakter, ya. Walaupun mungkin secara langsung ada perubahan, tapi tidak akan berdampak jangka panjang. Kemudian ilusi yang kelima adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa ini maksudnya adalah kita sebagai guru di sekolah. Jadi pada dasarnya ini kita tidak memiliki hak untuk memaksa murid-murid kita di kelas. Nah, bagaimana caranya agar murid dapat mengikuti apa yang kita mau? Nah, kita akan pelajari berikutnya. Next. Ya, materi yang pertama ini adalah disiplin, ya. Nah, makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, ya, pada peraturan. Ya. Kata disiplin juga kadang kita hubungkan dengan hukuman konsekuensi logis dari tidak mentaati suatu peraturan. Kemudian karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif. Jadi tidak mutlak bilang harus setiap anak melakukan kesalahan, tidak mutlak bilang kita harus langsung hukum, tidak. Bahkan itu adalah pilihan yang kalau memang tidak perlu digunakan, ya jangan digunakan. Artinya ya pilihan yang sekian lah di antara pilihan yang lain. Oke, silakan lanjut. Ya, disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, orang tua ini, ya, kita sebagai guru di kelas, orang tua di rumah dan anak. Ya, jadi pada prinsipnya disiplin positif adalah penerapan peraturan tanpa kekerasan. Jadi ketika tata tertib itu kita berikan suatu tindak kekerasan, maka itu bukan disiplin positif. Baik, lanjut. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sampaikan memang kepada murid kita dari kelas bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama anak-anak. Ini adalah keyakinan kelas kita.
bahwa kalian sendiri yang membuat keyakinan kelas ini, berarti tentu kalian sendiri yang harus mentaati bersama-sama. Berarti kalau kalian tidak mentaati, berarti kalian telah melanggar keyakinan kelas atau tata tertib yang kalian bikin sendiri. Jadi timbul ada kesadaran dalam diri anak, wah ini saya yang bikin, masa saya melanggar? Akhirnya apa? Ada motivasi dari dalam dirinya untuk menaati peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Tentu itu akan lebih berkesan lama daripada suatu tata tertib yang cenderung seperti pemaksaan ya, yang kita buat tata tertib sepihak. Misalnya saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, tidak bisa sebenarnya. Tapi secara untuk menyentuh hatinya anak-anak itu mungkin kurang. Tapi ketika anak-anak kita libatkan dalam membuat suatu keyakinan kelas, khususnya di kelas, tentu anak-anak akan bisa memiliki motivasi dari dalam. Baik, ya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan di sini yang bertujuan untuk menemukan kesadaran ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi ketika kita sudah menumbuhkan motivasi dari dalam hati anak itu, tentu kita tidak perlu memberikan sokokan, hukuman ya, ancaman, sehingga anak-anak akan otomatis cepat atau lambat akan menyadari dan menaati keyakinan kelas tersebut. Baik, lanjut. Ya, nilai positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan ini saya kira kita sudah tahu bersama bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah yang banyak ya, disiplin, bekerja keras, inovatif, apalagi cerdas, kreatif, berakhlak. Itu adalah kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Namun dalam materi modul 134 ini saya akan lebih membahas mengenai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang melahirkan nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sekarang sudah masuk di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Kurikulum Merdeka itu identik dengan profil pelajaran Pancasila. Apa sih itu profil pelajaran Pancasila? Nah, ujungnya itu apa? Itu profil pelajar Pancasila. Di sekolah itu kita tujuannya adalah melahirkan anak-anak yang berjiwa atau bernilai profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, indikatornya ini atau elemen kuncinya adalah yang pertama, akhlak dalam beragama. Ya, makanya sebelum belajar tentu kita sudah mengadakan kebiasaan ya, berdoa sebelum belajar. Itu adalah salah satu wujud dari praktek-praktek positif di kelas. Kemudian ada akhlak pribadi. Ya, bagaimana sih anak-anak akhlak pribadinya bagaimana? Ya. Kemudian akhlak kepada manusia. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya di kelas ataupun di sekolah? Apakah dia sopan atau hanya kepada gurunya atau sebaliknya? Kemudian akhlak kepada alam. Bagaimana dia menjaga kebersihan kelas, kebersihan sekolah, menjaga alatnya, ya. Nah, kemudian akhlak bernegara. Bagaimana ketika dia upacara bendera? Apakah dia betul-betul serius atau tidak? Apakah dia fasih dalam menyanyikan lagu wajib nasional dan sebagainya? Jadi ada banyak indikator yang bisa kita lihat. Lanjut. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berpendidikan global. Ya betul, berpendidikan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budayanya. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi sebagai informasi bahwa kurikulum Merdeka ini identik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ya. Makanya anak-anaknya merdeka belajar. Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru adalah menuntut anak-anak didik kita di sekolah agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau pernah kita dengar pendapat bahwa dulu saya waktu SD tidak begini anak guruku, beda.
Ya, mungkin beda karena memang zamannya berbeda. Kalau dulu mungkin anak-anak mungkin dengan cara hukuman kekerasan mungkin efektif ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin ya kita rasa sama-sama mungkin kurang efektif. Di samping ada faktor-faktor eksternal yang membatasi kita dalam melakukan ini. Elemen kunci kebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya. Jadi walaupun dia berkebinekaan global, dia tidak boleh lupa dengan kodrat alamnya ya, budayanya dan sebagainya. Kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan seksama. Bagaimana dia berkomunikasi dengan seksama, ya, dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya. Kemudian ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Baik, lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ketiga sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, yaitu gotong royong. Ya, elemen kunci gotong royong ini ada 3, yaitu kolaborasi, kerjasama Bapak Ibu ya. Sekarang kita sebut dengan kolaborasi. Kemudian ada kepedulian, kemudian ada berbagi. Ya. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Ya, elemennya ini kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi contoh kalau sudah kena sampah, ya sudah tidak diantar lagi ke sekolah, ya sudah bisa pakai baju sendiri, ke belakang sendiri, tidak perlu dicebok sama gurunya atau orang tuanya. Kemudian ada regulasi ini. Oke, lanjut. Kemudian nilai kebajikan yang kelima sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, yaitu bernalar kritis. Apakah siswa kita ini punya nalar kritis? Pernah saya menulis di ruang tulis, saya salah tulis. Terus ada siswa yang yang kalau dibilang protes tidak, tapi membetulkan, Pak. Awal kalimat Pak harusnya huruf kapital. Iya, betul sekali Pak. Berarti anak tersebut sudah memiliki nalar kritis. Jadi walaupun guru yang menulis, tapi dia sudah dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah salah, sehingga saya bisa ada dasar sehingga dia berani untuk mengutarakan pendapatnya. Elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasannya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian merefleksi pemikiran, dan yang kelima adalah mengambil keputusan. Jadi anak-anak itu dapat mengambil keputusan sendiri dengan pertimbangan yang matang. Maka itu bisa dikatakan adalah siswa atau murid yang bernalar kritis. Kemudian yang keenam itu kreatif, ya. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Kemudian elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan original dan menghasilkan karya dan tindakan yang original. Baik, lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, Diana Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi pada manusia. Ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini di sekolah kita, ya. Apakah siswa kita menaati peraturan itu karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan itu adalah ketika dimarahi oleh gurunya, ketika ditegur oleh gurunya, atau dia ingin menghindari hukuman-hukuman yang ada sehingga dia menaati atau melakukan kegiatan atau peraturan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin saya, karena kita janji, misalnya, oh iya nanti saya kasih kina lato-lato kalau kita kamu beli ini apa. Nah, itu motivasinya adalah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian kalau di sekolah, sebenarnya kalau di K13 Bapak Ibu sudah tidak ada peratingan ya, sudah tidak ada. Kalau sebenarnya dari K13 itu harusnya sudah tidak ada istilah bilang ranking 1 dan kedua dan ketiga. Karena kalau masih ada seperti itu berarti sebenarnya kita sudah melanggar sendiri bahwa
itu adalah motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau apa. Makanya mulai dari ke-13 itu sebenarnya itu harusnya saudara sudah tidak ada rankingan. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini kira-kira siswa-siswi kita di sekolah ini bagaimana? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Beragam ya. Mungkin ada bilang, saya nomor 3 Pak, siswaku biar tidak kusuruh. Melaksanakan juga pikir kelasnya. Biar tidak ada di kelas, belajar juga apa dan sebenarnya ya. Dia bilang, ya saya kasih ancaman Pak, kalau melanggar, kalau di kelas saya kasih hukuman, membersihkan WC misalnya dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal yang pertama dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi dari luar. Jadi poin 1, poin 2 tadi adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar. Pertama, karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Apakah karena ada ancaman dari orang tuanya di rumah atau dari gurunya di sekolah ya. Nah, itu masuk kategori motivasi eksternal. Oke, lanjut. Itu, ini menghindari hukuman guru atau atasan atau kita sebagai guru. Kita menghindari ketidaknyamanan dari atasan kepala sekolah apa. Nah, itu berarti masih masuk ke motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari sebuah tindakan. Ya, itu. Ya, dari poin 1 dari poin 2 tadi, yaitu masuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Lanjut deh. Kemudian selanjutnya motivasi internal. Ini motivasi dari dalam hatinya, kesadaran penuhnya, karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Sehingga timbul motivasi dari dalam. Lanjut. Iya, betul, menghargai diri sendiri. Tujuan disiplin positif. Lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, dulu istilahnya adalah kesepakatan kelas. Nah, sekarang berubah menjadi keyakinan. Iya, mungkin karena kalau sepakat, mungkin pemahamannya ini masih kayak memaksa ya. Kalau keyakinan kelas mungkin sudah lebih humanis di situ. Keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas ya. Tepat waktu masuk di kelas. Tidak mencoret-coret bangku, selalu mengerjakan tugas, tidak menggunakan kata ko, selalu menggunakan kata tabe saat lewat di depan orang. Nah, ini keyakinan kelas seperti ini kalau bisa dibuat oleh anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Biarkan lemparkan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada mereka. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan agar kelas kita tertib, bagus, rapi dan indah? Maka akan muncul sendiri kata-katanya. Tidak harus kata-kata yang baku atau bahasa Inggris semuanya, tidak harus. Biarkan mereka, kalau memang perbedaan bahasa kurang, ya biar bahasa Inggris tidak ada masalah, bahasa Makassar tidak ada masalah. Ya, tinggal kita mengarahkan kata-kata itu, menyempurnakan kata-kata itu dengan kata-kata yang benar dan patuh. Nah, seperti di contoh ini, tepat waktu masuk di kelas, ya. Kemudian tidak mencoret-coret bangku, biarkan mereka berdiskusi, bekerja sama, tapi kita pancing mereka, kita berikan pertanyaan mati sehingga arahnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kalau kita tidak kontrol, maka keyakinan kelas ini kita tuh akan jangan sampai ngawur atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ini contoh keyakinan kelas. Suatu implementasi dari disiplin positif. Ya, keyakinan kelas itu dibuat atas dasar keinginan seluruh murid dalam mewujudkan kelas impiannya. Tujuannya satu, Bapak Ibu, untuk mewujudkan motivasi dari dalam. Jadi ketika anak-anak menyadari bahwa sama-sama bikin peraturan, bikin keyakinan itu, masa kita
kita sendiri yang melangkah, toh kan salah. Sehingga mungkin awalnya belum efektif, tapi lama-lama anak akan menjadi sendiri, ya, cepat atau lambat, ya. Karena terus terang ada anak-anak yang pemahamannya cepat, ada anak-anak yang pemahamannya lambat. Jadi bagaimana kita menuntut anak-anak tersebut dengan penuh kesabaran, telaten dan kita kebijaksanaan dalam menghadapi anak. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari murid dan pendapat siswa, sehingga keyakinan kelas yang telah dibentuk dapat diterapkan oleh murid. Metodenya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas bisa kita bagikan kertas berwarna yang ada lemnya, yang semacam kertas origami atau apa. Tiap orang mendapatkan satu lembar kertas kecil. Dia akan tuliskan keyakinannya, pendapatnya. Jadi kita akan menghargai pendapatnya anak-anak. Jadi secara langsung anak-anak kan merasa terlibat di dalamnya. Tidak ada yang merasa tidak dihargai pendapatnya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini bentuk keyakinannya, ya. Nah, di sini anak-anak akan membuat sendiri. Nah, anak-anak akan menempel keyakinan kelasnya, pendapatnya. Nanti ada yang membacakan. Kemudian diskusinya dipilah dengan dengan kontrol dari guru, mana yang kira-kira dijadikan keyakinan kelas itu. Kemudian setelah jadi Bapak Ibu, bisa kita tuangkan dalam sebuah poster. Apakah kita yang bikin atau bisa juga libatkan siswa. Kalau sekarang Bapak Ibu ada aplikasi yang namanya Canva. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Bisa dipakai untuk membuat RPP, sampul RPP, bisa dipakai membuat poster seperti keyakinan seperti ini dengan menggunakan akun pembelajaran yang kita punya. Kalau kita pakai akun pembelajaran, kita akan bisa mengakses seluruh fitur-fitur yang ada pada aplikasi Canva itu. Tapi kalau pakai email biasa berbayar. Kalau tidak salah itu 80.000 per bulan langganannya. Tapi karena kita guru, kita punya akun pembelajaran, kita bisa pakai itu untuk menggunakan aplikasi Canva. Dan yang kemarin yang masih di grup itu, seperti yang nanti itu Pak Samsudi, Bu Rastina itu aplikasi Canva. Dan yang saya bikin itu adalah kebanyakan aplikasi Canva. Semua bisa Bapak Ibu, ya. Semua bisa, bukan cuma saya, bukan cuma mereka. Di sini juga semua bisa. Tinggal itu kita mau belajar atau tidak. Karena sekarang eranya memang berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar. Sekarang luar biasa Bapak. Ada Google, ada apa lagi? Ada WA, ada apa? Ada YouTube. Kita semua cari semua itu pasti dapat, ya. Sama seperti yang saya sampaikan adik kita Dubitra waktu awal-awal saya datang. Seperti IPK itu karena perang. Saya katakan cari di Google, di YouTube deh, ada semua itu. Kalau ada kesulitan pasti kamu dapat itu, ya. Ketik saja kata kuncinya. Tutorial begini-begini, tutorial mencuci piring, tutorial membuka Canva, ada semua. Bahkan tutorial membuat kue pun ada, ya. Tinggal kita ini bagaimana mau belajar atau tidak. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk kepada materi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ya. Ya, ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya betul. Kita butuh makan, kita butuh minum, ya. Nah, agar dapat bekerja, dapat beraktivitas dengan lancar setiap harinya. Kemudian kita butuh kebebasan, betul. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab, betul sekali, ya. Kemudian kita butuh cinta dan kasih, betul. Saya masih butuh cinta dan kasih, ya. Apalagi yang lain, semua butuh, ya. Dari yang muda, dari yang kecil, bahkan siswa kita Bapak Ibu, ya, sangat butuh cinta dan kasih. Kalau di rumah dia dapatkan cinta dan kasih sayang, alangkah bagusnya kalau di sekolah dia juga dapatkan cinta dan kasih sayang dari guru-gurunya. Kemudian yang keempat adalah butuh kesenangan. Makanya dalam kelas selalu kita selipkan itu kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak untuk aktif kembali.
bermain seperti tepuk-tepuk semangat, seperti game, ice breaking dan sebagainya. Agar anak-anak, karena kodratnya anak-anak adalah, apalagi kita di SD ya, itu adalah bermain, ya, bermain. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu dia 1000 kali kita tegur, makmur 1000 kita bilang jangan main, ketika kita tinggalkan belum 5 menit, macu dari mana nih apa? Karena memang kodratnya anak-anak untuk bermain. Nah, kreativitas kita di sini itu bagaimana agar kita membuat anak itu bermain, tapi ada pembelajaran di dalamnya, sehingga anak-anak itu dapat menggunakan energinya dengan baik, dengan bermanfaat, sehingga anak-anak juga, oh begini ya, oh iya ternyata begitu. Nah, sehingga itulah motivasi intrinsik itu ada di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah ada kita butuh kekuasaan. Manusia membutuhkan kekuasaan, kekuasaan yang akan diri sendiri. Ya, itu dari ilusi bahwa kita dapat mengontrol orang lain. Pada saat kita tidak dapat mengontrol orang lain. Mungkin karena ada motivasi penghargaan, takut akan hukuman, maka seakan-akan kita mengontrol orang lain atau peserta didik kita. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol. Yang ada adalah bagaimana kita dapat menanamkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam pada murid-murid kita, sehingga ada budaya di dalamnya. Contoh, menjaga kebersihan sekolah. Kalau ada gurunya, pasti semangat membersihkan, menyapu. Kalau tidak ada, mandregade sudah. Berarti itu belum berbudaya, belum ada motivasi dari dalam. Tapi ketika nanti dia tidak ada gurunya, tidak ada orang tuanya, ketika dia makan sesuatu, misalnya roti atau minum gelas ini, tentu setelah habis dia akan menjadi sampah ya. Nah, indikatornya ketika dia mencari tempat sampah atau membuangnya langsung ke tempat sampah di belakang, maka kita sudah dapat bahwa ini anak sudah ada motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam dirinya sendiri. Artinya kita sudah sukses menanamkan motivasi dari dalam pada anak-anak tersebut. Sehingga nanti ketika dewasa Bapak Ibu, ketika dia berada di tempat umum atau di acara-acara misalnya pesta dan sebagainya, maka dia akan mempraktekkan itu. Dia akan terbiasa, dia akan mempraktekkan itu dalam masyarakat. Sehingga dia akan dapat terjun dalam masyarakat dengan memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Ya, nah ini kita masuk kepada 5 kontrol pada guru ya. Itu yang pertama, sebagai pengumum. Seorang pengumum bisa memberikan hubungan fisik maupun verbal. Verbal itu ya kata-kata, hinaan, hardikan, apa kan? Itu juga luar biasa itu. Orang-orang menjalankan posisi pengumum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang mendapatkan posisi pengumum akan berkata, patuhi aturan saya, atau kamu hukum. Tidak mau kasih naik kelas ki, apa dan sebagainya. Kamu selalu saya salah. Ini membuat anak merasa bersalah. Kamu selalu salah. Kenapa begitu? Dia dapat guru potong-potong dari mulai apa dan sebagainya. Nah itu. Kemudian pasti selalu yang terakhir. Ketika mengerjakan tugas selalu terakhir. Terakhir sih lalaco atau lalici. Itu akan kita secara tidak langsung kita memberikan memberikan tekanan kepada anak-anak, sehingga dia akan melaksanakan itu. Ya, itu masih belum motivasi dari dalam, masih motivasi dari luar. Karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan mama-mama gurunya. Ya, oke, lanjut. Ini 5 posisi kontrol. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lengkap mengenai 5 posisi kontrol pada guru ya di YouTube itu. Nanti saya berikan itu. Oke, lanjut posisi kontrol kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Yang mana sih itu pembuat merasa bersalah? Berapa kali sudah bertanya, tidak boleh begitu. Kenapa sih mau bikin lagi? Tidak boleh begitu nak. Itu adalah tiba-tiba guru perempuan merasa bersalah. Gimana coba orang tua kalau nggak tahu gitu? Pasti sedih.
Pasti namanya kita dalam itu adalah pembuat merasa bersalah, ya itu. Kemudian yang ketiga, lanjut. Oke, apakah kita sudah memposisikan kontrol kita sebagai guru, sebagai teman kepada anak-anak? Apa? Ini posisi teman para guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi ini belum sempurna ya. Walaupun kelihatannya bagus, tapi sebagai teman, tapi kadang anak-anak itu kadang begini, kadang kayak kurang ajar sama kita. Ya, ketika bertemu gurunya, halo Pak, cek dulu Pak, cek dulu. Nah itu ujung-ujungnya sebenarnya seperti tidak menghargai dan menghormati gitu. Ya, berdampak positif ini berupa hubungan baik yang terjadi antara akrab sebenarnya, akrab. Tapi ketika berjalan lebih jauh, maka karena kita teman, ya teman bagaimana ya, anak ya. Kadang berkata yang tidak apa ya, mungkin tidak sopan, tapi kalau temannya itu ya sudah biasa dan semuanya. Nah, takutnya kalau para guru kan, itu sudah salah itu. Kemudian guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor. Ya ini, contoh ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Nah itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Nah ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang disampaikan pada anak-anak yang posisi kontrol sebagai teman. Oke, lanjut. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau hukumannya apa kalau kamu lakukan? Nah, itu berarti kita masih masuk pada kontrol sebagai pemantau. Oke, lanjut. Kontrol manajer. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya Bapak Ibu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, setelah membuat keyakinan kelas bersama kan, pasti anak tahu apa yang sudah kita yakini di kelas. Tidak boleh terlambat ke sekolah Pak. Nah, tidak tahu. Oke. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu yakin dengan peraturan keyakinan kelas kita? Yakin Pak. Sebenarnya Pak, tapi ya terlambat aja kan? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kita berikan kesempatan kepada anak-anak dengan kalimat-kalimat yang lebih manis. Jika kamu meyakininya, apa kamu memperbaikinya nak? Tidak akan memulainya lagi. Nah, insya Allah Pak. Pasti responnya kan jadi lebih bagus. Kemudian yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, jika kamu memperbaiki ini, berarti kamu telah membuktikan dirimu sebagai dirimu apa? Ya. Saya akan memperbaiki Pak, karena saya ingin menjadi manusia yang baik, rajin, pintar dan sebagainya, ya. Oke, silakan. Dari 5 posisi kontrol tersebut, pertanyaannya sekarang, kita sekarang berada di kontrol yang mana? Apakah sebagai pendukung? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai pemantau atau sebagai posisi sebagai pemimpin? Nah, yang disarankan yang dalam modul ini adalah posisi sebagai manajer atau pemantau. Kalau kita belum bisa menjadi manajer Bapak Ibu, ya minimal kita jadi pemantau. Ya, tujuannya sebenarnya apa ini? Untuk menanamkan motivasi belajar dari dalam pada siswa-siswi kita. Karena sesuai dengan pengalaman kita tentunya dan juga oleh teori-teori yang ada bahwa hukuman itu sebenarnya kurang efektif, ya, kurang efektif kepada anak didik kita karena motivasi yang muncul adalah motivasi dari luar karena dia takut, dia tidak nyaman ketika dimarahi, dihukum dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin saya praktekkan ketika bersama dengan siswa. Ada video YouTube-nya di channel YouTube saya. Ngomong-ngomong sudah disuruh karena YouTube belum digaya super Bapak ya nanti channel YouTube saya. Oke, terima kasih.
Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan yang kita harus laksanakan ya ini. Ya, kalau dilambangkan digambarkan ini yang pertama ini ya menstabilkan identitas atau ya bahasa Inggris. Contoh kalimat ini ya cara boleh jodoh. Tidak apa-apa sih tidak salah. Toh pajangan juga dulu sebentar lambat. Tapi ada alasannya, bukan karena mau kita lambat tidak. Apakah obat tiba motor atau hujan kah apakah nah itu. Kemudian atau bisa juga tidak ada manusia sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Atau bisa jadi saya juga pernah melakukan seperti ini, ya. Hai, Bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari sana. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ketika dia berkelahi dengan temannya atau bertengkar, nah dia marah, nah, iya, kamu berhak marah ya, ya. Artinya kita memposisikan ini sebagai di sini sebagai manajer, ya. Nah, jangan langsung menyalahkan anak-anak tersebut. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kita lemparkan pertanyaan untuk diri sendiri. Apakah kamu sudah baik kepada diri sendiri? Nah, dengan melakukan hal itu, contoh dia coret-coret bajunya, mejanya, apa lagi kursinya apa? Apakah kamu sudah memperlakukan dirimu teman yang baik untuk dirimu atau kursinya dia harus apa dia goyang-goyang apa? Siapa yang pakai itu kursi? Nah, kamu sendiri itu berarti kalau kursi rusak berarti kamu tidak menghargai dirimu sendiri, kamu sendiri yang repot, ya itu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Nah, maksudnya ini itu tindakan yang salah itu kita validasi dengan contoh kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Misalnya dia berkelahi, ya, dia narkoba temannya atau apa ya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan alasannya. Kamu patut bangga terhadap dirimu, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap baru, ya. Nah, ini contoh kalimat yang kita berikan pada kasus anak-anak yang berkasus ada masalah. Lanjut. Ya, adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan meski anak? Apa datang ke sekolah tepat waktu Pak, tidak boleh ribut di kelas. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itu. Apa bayangan kita tentang kelas ini ya? Apa? Menurutmu ini kelas kita biar nyaman bagaimana sih? Kalau belajar Pak tidak boleh ribut. Apa? Muncul sendiri pendapatnya dari dalam dirinya. Kamu mau jadi orang seperti apa nak? Mau jadi dokter Pak? Terus kalau jadi dokter, apa yang kita lakukan jadi dokter? Belajar Pak, belajar dengan baik ya. Jadi kalau ada tugas tak kerja ya. Ini biar pintar gitu. Iya Pak, bisa lah Pak. Nah itu akan anak-anak secara tidak sadar akan menyadari dirinya ya, akan ada motivasi dari dalam. Oke, lanjut. Oke, selesai. Ya barangkali demikian materi singkat yang saya sampaikan dalam modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya Bapak Ibu panjang sekali materinya, cuma saya coba singkat-singkat saja. Mudah-mudahan ada yang dapat Bapak Ibu cerna dan bisa terapkan nanti di kelas. Sekarang kita masuk diskusi ya. Barangkali ada pertanyaan, siapa tahu ada yang memberikan pertanyaan mengenai materi kita tahu, silakan. Mengenai segitiga gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Sumarni atas pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan Ibu Sumarni ini Ibu lagi
apakah dengan kita menghardik, mengeluarkan kata-kata ancaman atau apa ya, atau ardika atau apa kemarin, apakah itu masuk disiplin positif ya? Jadi secara apa ya, secara eksplisit sebenarnya itu tidak termasuk dalam disiplin positif Bapak Ibu, karena iya, itu contoh untuk motivasi dari luar, ya, motivasi dari luar. Artinya ujungnya ini yang kita harapkan adalah bagaimana peserta didik kita agar dapat muncul motivasi dari dalam dirinya. Karena kalau hardikan, ancaman dalam teori seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu tidak efektif. Memang awalnya mungkin efektif ya, mungkin efektif, awalnya. Tapi karena namanya saya motivasi dari luar, maka itu kan tidak anak itu kan tidak menyadari diri sendiri. Jadi ketika ada muncul motivasi dari dalam dirinya itu, maka anak-anak akan menyadari bahwa oh iya, saya tak boleh begini. Iya, pasti saya jadi anak yang apa ya, anak yang apa ya, kurang bagus. Kalau lihat, oke, kita lihat dulu di slide-nya biar lebih jelas. Awal lebih awal lagi. Iya, sebenarnya ini Bapak Ibu, ini semacam game memancing ibu Bapak Ibu agar berpikir, pemancing untuk masuk ke materi budaya positif. Jadi ceritanya ada yang jadi ini misalnya ini apa ya, ini adalah barang berbahaya, misalnya ini adalah emas 15 kilo yang saya punya ya, tiba-tiba datang ibu mitra bujuk saya, minta apa ini kontrolnya apa, kontrolnya dari saya bisa kasih, pilihannya dua, saya bisa kasih atau saya tidak kasih, tergantung dari bujukannya, rayuannya atau apa. Tapi walaupun saya kasih, kalau motivasinya tidak dari dalam, itu tidak akan terasa. Jadi maksudnya ini adalah kontrol diri itu ada pada siswa-siswi kita sendiri. Jadi kita tidak berhak, kita tidak ilusi bahwa kita yang atur anak-anak, kita bisa kontrol anak yang salah. Anak-anak yang kontrol dirinya. Agar anak-anak bisa kontrol dirinya dengan baik, kita coba tanamkan motivasi dari dalam dengan praktik-praktik baik yang saya kemukakan seperti salah satunya anak-anak membuat kegiatan kelas. Idealnya ini Bapak Ibu kita bikin di awal semester, ya, di awal semester. Tapi kalau memang karena mungkin tidak boleh bikin, besok baru bisa. Kemudian setelah jadi kegiatan kelas itu kita bisa bikin jadikan poster, apa namanya, di kanvas, atau anak-anak kita libatkan pakai apa ya, kertas berwarna biar cantik apa ya dan sebagainya. Jadi ketika anak-anak melanggar atau anak-anak bisa lihat, oh ya begini pada tidak boleh kalau begini, ya. Saya kira jelas ya. Betul. Sama tapi tidak sama. Kalau tata tertib atau peraturan yang ada di situ itu adalah iya. Ketika kita membuat kegiatan kelas, berarti ada dua kegiatan kelas itu tidak sepihak ya, bukan gurunya yang bikin. Tahu? Iya betul. Ada dua pihak. Anak-anak sendiri yang bikin. Dia sadar, oh ya, ternyata saya tidak boleh begini, saya tidak boleh. Jadi secara tidak langsung akan ada motivasi dari dalam. Wah, ternyata tidak boleh begini. Saya yang bikin, mau saya yang langgar. Jadi ada motivasi dari dalam. Kalau setiap saja tiba-tiba ada
Kamu tidak boleh begini ya, kalau paling iya, Pak. Karena dia menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya masih dari luar. Ketika anak-anak tahu, oh iya, akan salah sudah. Sudah ada motivasi dari dalam. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ibu Ustazah, silakan. Baik, sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Peraturan itu apakah Bapak Ibu buat bersama-sama atau oke, bersama-sama ya? Oke, baik. Nah, ketika peraturan tersebut sudah dibuat bersama-sama dan masih dilanggar oleh anak, kita bisa terapkan segitiga restitusi tersebut. Tentu kita panggil anak-anak pada jam-jam istirahat ya, apakah di kelas ataupun kalau tidak sampai ya di kantor. Nah, kita terapkan tadi itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu coba Dek silakan ke slide akhir-akhir. Ada 3 yang gambar segitiga di sini. Lagi? Oke, stop. Kembali. Ini langkah-langkahnya ya dalam menghadapi kasus anak yang melanggar keyakinan kelas. Nah ini kita yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi bahasa ujinya dia agak dicabul ya anak ibu dan di tuh secara tidak langsung kita menanyakan bahwa itu salah. Tapi kita coba pancing-pancing darah dia yang sadar sendiri. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah pertanyaan itu seperti ini ya. Oke, yang pertama itu ya. Karena itu berbuat salah tidak apa-apa. Oh, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah itu ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, coba next tadi. Ini validasi tidak yang salah ini. Nah ini pasal ini cabul ini kita. Bagaimana itu agar anak itu sadar akan kesalahannya sehingga dia tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua validasi tidak salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini yang penting, menanyakan keyakinan. Perjelas, yakin nak ya? Peraturan kelas kita, keyakinan kelas tak dibuka, tidak boleh terlupa ya. Jadi berarti mau diulangi atau tidak? Ya Pak, insya Allah saya tidak akan ulangi. Maka dia kan secara tidak langsung dia akan berjanji kepada dirinya sendiri ya. Nah itu. Saya kira begitu Bapak. Kalaupun memang anak-anak melanggar lagi, ya itu adalah suatu tantangan bagi kita sebagai guru, karena terus terang memang anak-anak berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi maka saya katakan bahwa anak-anak yang sebenarnya istimewa setiap individu, tidak ada anak yang bodoh, ya semua memiliki kelebihan masing-masing. Cuma ini kita sebagai guru, bagaimana menuntun anak-anak tersebut agar dapat mengeluarkan potensinya yang berbeda itu dengan maksimal. Karena terus terang kita guru ini berapa jam sih di sekolah? Belum di rumah, atau belum di luar rumahnya? Bagaimana? Contoh yang paling sederhana ketika dia berbicara atau berdialog. Mungkin kita coba rekam di sini ke berkata yang di bidang mantap kita. Tapi ketika di rumah tidak seperti itu, maka akan susah kita terapkan itu. Makanya dikatakan bahwa kita butuh kerjasama dengan orang tua. Ada komunikasi di situ, sehingga ada terjadi komunikasi. Jadi ada kesamaan persepsi tujuan antara orang tua dan guru. Ya, karena ya itu dia kolaborasi. Karena ya kita berapa jam sih di sekolah? Belum kesibukan kita yang lain. Ya, oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Boleh? Silakan Pak. Silakan. Sambil menikmati alat-alatnya sih. Ayo. Santai ya, santai. Pada kemana pun. Oke. Berpendidikan ceritanya. Iya, tidak
agak-agak di bawah ini ya, kita lihat. Berarti kontrol itu masuk kepada pembuat merasa bersalah. Artinya itu tidak akan menimbulkan motivasi dari dalam anak, karena dia menghindari dia tidak nyaman. Kalau belum, iya. Mungkin penyampainya bisa lebih halus sehingga anak-anak itu bisa lebih mengena di hatinya. Karena kalau seperti itu bilang macam dia makmu toh kamu itu berarti berarti buruk pasti iya betul ya. Memang tujuannya bagus, tapi kadang kita perlu memahami kemampuan anak-anak, psikologisnya bagaimana. Karena terus terang kemampuan itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Karena kadang mungkin itu mungkin efektif, misalnya ketika anak-anak itu pemahamannya cepat ya. Tapi karena juga akan tidak efektif ketika anak-anak itu belum mengerti apa-apa ya. Karena kita disarankan untuk posisi kontrolnya sebagai pemantau ya. Kalau seperti yang Bapak Ibu sampai itu berarti kita masih di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak akan merasa, berarti Bapak ada gitu. Karena merasa dituntut untuk lebih baik dari orang tuanya. Tentu motivasinya tentu apa? Apakah dari dalam itu? Kalau begitu, berarti motivasinya belum tidak dalam. Nanti motivasi dari luar. Karena ingin dihargai, ingin dipuji oleh gurunya, ingin dipuji oleh orang tuanya. Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa itu kalau bisa kita praktekkan yang sebagai manajer, sebagai pemantau. Gitu. Idealnya sebagai manajer, ya, dengan praktek strategi 3 restitusi yang saya sampaikan tadi, ya. Segera itu, artinya saya tahu bahwa tujuannya baik, tapi ya kita mencari cara atau alternatif cara yang lebih dalam, lebih mengenal kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu akan tidak akan mengulanginya lagi. Karena kalau masih berupa ancaman, berupa hukuman, saya kira itu masih kurang tepat. Artinya alternatif paling akhir lah, kalau bisa jangan. Tapi itu paling terakhir lah, kalau tidak jangan. Tapi kalau saya sarankan kalau bisa jangan, karena ya itulah bagaimana kita intinya adalah bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak tersebut. Ya, sekiranya begitu ya. Oke, masih ada? Silakan. Kalau sudah tidak ada, oke. Ibu MC yang cantik, silakan. Tadi materi yang telah dibawakan oleh Bapak Jamal, terima kasih untuk ilmunya Pak. Marilah kita. Saya lupa. Artinya misalnya itu. Tadi saya istilah bahasanya. Kadang ada yang saya tahu, kadang juga ada yang tidak. Artinya dalam kebetulan saya kesempatan ini, saya sebagai guru penggerak, saya ingin membaginya. Mungkin Bapak Ibu lebih ada yang lebih tahu atau lebih praktekkan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Bila ada yang lebih, itu dari Allah. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi mohon bila ada kata-kata yang salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dari sistem kita mengajar yang sebelumnya banyak yang berbeda dengan yang kita gunakan yang sekarang, karena kan yang sekarang kita gunakan kurikulum merdeka. Kita lebih mendekatkan kepada siswa. Jadi siswa itu memiliki kelebihan mereka masing-masing. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada siswa. Kita mencari mungkin mereka dalam
pembelajaran agak mungkin bukan kurang sih tapi lambat, tapi mereka mungkin ada dalam bidang olahraga atau di bidang seni. Nah, jadi kita lebih mencari tahu apa sih kelebihan dari siswa tersebut. Itulah yang lebih ke kurikulum mereka. Oke. Jadi terima kasih untuk ilmunya. Oke, mari kita tutup kegiatan ini dengan alhamdulillahirobbilalamin.